Halo para bos-bosku dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama gua Felis. Kali ini kita akan membahas satu film Jet Li yang cukup keren. Karena selain Jet Li-nya yang masih muda, sejauh ini film yang akan kita bahas belum dibahas di channel lain. Sejauh ini loh ya, nggak tahu kalau sekarang udah ada yang upload. Jadi untuk mempersingkat waktu dan pasti kalian sudah tidak sabar menyaksikannya, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk dan mulai ke alur ceritanya. Berlatar belakang pada masa Perang Dunia Kedua, cerita dimulai di tanah Cina yang mana kala itu tengah terjadi perang antara Cina dan Jepang, di mana kisah akan berfokus pada seorang marinir Cina bernama Jet yang mana saat ini ia tengah berjuang mati-matian untuk bisa memenangkan peperangan atas Jepang. Pria ini bernama Xiang. Beliau adalah komandan pasukan Cina yang memimpin perang ini dan sangat disayangkan beliau harus tertembak di bagian punggung akibat menyelamatkan Jet yang hampir terkena serangan, di mana meski beliau terluka dan banyak anggotanya yang tewas, Cina pada akhirnya berhasil menang atas Jepang dan para pasukan segera kembali ke kampung halaman. Namun saat sampai di kampung halaman, betapa terheran-herannya mereka semua saat mendapati para warga yang berkerumun tersebut bukan menyambut mereka, melainkan menyambut pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat, di mana ternyata Amerika Serikat terlibat atas kemenangan Cina di wilayah ini. Dan para warga di sini merasa tertolong hidupnya atas peran pasukan Amerika tersebut, yang alasan itulah yang membuat para warga mengesampingkan marinirnya sendiri. Tak mau ambil pusing dengan hal itu, Jet memutuskan untuk pergi mencari komandannya yang sudah lebih dulu pulang karena mengalami luka saat menyelamatkannya, di mana menurut informasi beliau sering terlihat di sebuah rumah bordir. Ngapain di sana? Saya juga tidak tahu dan memang tidak diberitahu. Yang pasti, Jet di sini justru dianggap ingin ike-ike kemoci, sehingga saat melihat si wanita akan mengservisnya, Jet memilih kabur dan saat itulah ia akhirnya tak sengaja bertemu komandannya. Sejak dirinya tertembak di medan perang waktu itu, si komandan memilih pensiun karena memang lukanya cukup membekas dan tidak memungkinkan untuk melanjutkan karir sebagai tentara, di mana Jet yang mendengar itu berjanji akan membantunya untuk kesenjangan hidup si komandan nanti, dan Jet memilih untuk tinggal bersamanya agar bisa merawatnya. Pada momen ini, Jet menanyakan tentang di mana putri sematawayang komandan saat ini, karena sedikit informasi aja, si komandan ini punya anak perempuan seumuran Jet, dan jawaban komandan cukup membuat Jet terkejut karena ternyata putrinya sudah meninggal beberapa waktu yang lalu. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Ketika Jet tengah berada di pasar untuk mencari bahan makanan, tiba-tiba datang sebuah mobil yang melintas dengan tidak sopan dan hal itu memancing amukan warga yang lalu mencoba menghentikan laju mobil tersebut, di mana ternyata itu adalah komandan pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat yang bernama John. Dan Jet yang melihat cara John seperti tak menghargai itu memutuskan untuk langsung menghajarnya. Tak lama, datang segerombolan anak buahnya dan beberapa polisi yang coba menghentikan keributan tersebut, dan melihat ada orang Cina yang cukup tangguh seperti Jet membuat si John terkesan, dan John berjanji akan menantang Jet bertarung jika menemukan momen yang tepat nanti. You're a tough guy. We'll meet again. Selain bertindak dengan seenak jidatnya sendiri, pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat juga menguasai satu-satunya tempat hiburan di desa tersebut, yaitu sebuah bar, di mana hal itu dibuktikan ketika Jet dan teman-temannya berkunjung ke sana, mereka langsung mendapat perlakuan rasis dari angkatan-angkatan laut itu. Dan karena melihat teman-temannya diperlakukan seperti itu, Jet jelas tidak mungkin diam begitu saja, sehingga yang terjadi, aksi baku hantam pun tak terhindarkan lagi.
Aksi yang dilakukan Jet memancing salah satu personil lain bernama Billy untuk menantangnya bertarung di sebuah ring. Karena Billy tak terima juga temannya dihajar tanpa bisa melakukan perlawanan. Dan karena merasa cukup terpancing adrenalinnya, Jet pun menerima itu. Lalu aksi pertarungan pun dimulai. Come on. Diwasiti oleh si pemilik bar yaitu Sam, Jet mendapat sedikit ketidakadilan karena dilarang menyerang dengan menggunakan kaki, siku, serta dengkul, di mana hal itu cukup membuat Jet kesulitan karena basic kungfu ya ada di semua gerakan itu. Tapi walau begitu, Jet masih mampu menyerang sampai membuat Billy melanggar peraturannya sendiri. Dan karena Billy menendang, Jet pun melakukan hal yang sama sehingga pertarungan pun berhasil dimenangkan olehnya. Kemenangan yang diraih atas Billy membuahkan hasil uang yang cukup banyak, di mana uang tersebut Jet bagikan untuk semua warga yang kesusahan, dan itu baru yang dinamakan pahlawan. Di satu sisi, setelah pensiun, Siang saat ini beralih profesi menjadi seorang tukang becak dan keseharian beliau selalu mencari uang dengan mengayun becaknya tersebut, di mana pada suatu momen saat ia baru saja menurunkan penumpang, ia mendapat penumpang lagi yang itu adalah Billy bersama seorang, maaf ini ya, PSK. Dan entah ada hubungan apa Liang dengan wanita tersebut, saat saling melihat satu sama lain, mereka terkesan seperti pernah mengenal. Dan dengan situasi si wanita yang memandangi Siang seperti itu, membuat Billy cemburu, yang mana ujungnya Billy pun emosi lalu menendangi Siang tanpa henti sampai membuat Siang akhirnya bungkam lalu emosi balik. Hey, come back! Atas kejadian tersebut, Siang dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka yang cukup parah, dan kondisi ini membuat Jet harus mencari uang untuk biaya selama Siang di rumah sakit, di mana si Jet sampai rela donor darah berulang kali agar mendapatkan uang yang banyak. Dan si Jet juga memutuskan untuk menggantikan Siang menarik becak agar uangnya cepat terkumpul. Di sela-sela peristirahatannya, tiba-tiba muncul si wanita yang waktu itu menumpang bersama Billy, dan tanpa sepatah kata pun, ia langsung memberikan sebuah uang yang cukup banyak kepada si Jet, di mana si wanita yang bernama Na ini memberikan uang tersebut dimaksudkan untuk membantu Siang di rumah sakit, karena ternyata Na ini adalah putri kandung Siang yang selama ini Siang anggap mati. Lololololo. Alasan Siang melakukan itu pasti kalian sudah tahu. Ya, karena Siang malu mempunyai anak yang seorang wanita penghibur itu. Lepas dari sana, Jet menuju ke salah satu rumah temannya yang membutuhkan jasanya karena saat ini istri temannya hendak melahirkan. Tapi saat dalam perjalanan ke rumah sakit, ia tak sengaja berpapasan dengan Billy dan teman-temannya, di mana dengan sengaja Billy mengganggu perjalanan Jet yang sedang buru-buru, dan Jet yang awalnya bingung dengan situasi tersebut akhirnya bisa lolos dengan memanfaatkan sedikit celah untuk mengelabui mereka. Tapi setelah selesai menolong istri temannya, Jet lagi-lagi diganggu mereka yang kali ini semakin seenak jidat dengan sengaja merusak becaknya. Dan karena sudah tidak bisa dibiarkan lagi, malam harinya Jet pun mendatangi bar milik si Sam untuk menuntut balas atas perlakuan Billy. Jet yang bingung mencari Billy tak ketemu, langsung menghampiri si Sam dan bertanya lalu menceritakan semua perlakuan Billy tadi siang, di mana si Sam yang mendengar itu justru menggantikan kerusakan becak Jet dengan uang pribadinya sendiri, karena si Sam tak ingin ada keributan di antara mereka berdua yang berpotensi merusak kafenya. Akan tetapi di sini Jet tak mau menerima uang tersebut dengan cuma-cuma karena Jet tak mau hutang budi kepada si Sam, dan maka dari itu sebagai gantinya Jet bersedia melakukan pekerjaan untuk si Sam apapun itu. Dan Anda tahu pekerjaan apa yang akan diberikan untuk Jet? Jet diperintahkan menjadi lawan latihan tanding Billy tanpa melakukan perlawanan
sedikit pun. Kampret nggak tuh? Alasan Sam memerintahkan itu ialah karena tidak ada lagi pekerjaan lain yang kosong. Dan karena sudah terlanjur menerima uangnya, Jet pun setuju dan Jet dijadikan bahan pukul-pukulan Billy. Okay. Inilah alasan si Sam yang sebenarnya, namun tanpa si Sam sadari, Nam melihat percakapan tersebut lalu langsung memberitahukan ini ke si Jet, di mana si Jet yang merasa dirinya dijebak pun memutuskan akan melakukan perlawanan di hari kedua. Dan tibanya hari kedua datang, Billy ternyata tidak diizinkan naik oleh si John karena dianggap sudah membuat malu nama kesatuan. Sebagai gantinya, John sendirilah yang maju untuk melawan si Jet secara adil. Dan dengan ini, aksi pertarungan antara keduanya pun tak terhindarkan lagi. Meskipun terengah-engah karena kalah postur tubuh, Jet nyatanya masih mampu mengimbangi perlawanan si John. Tapi sekuat-kuatnya Jet melawan, rupanya tenaga si John masih lebih kuat dibandingkan dirinya. Dan walaupun masih saja ngotot untuk bertahan, pada akhirnya Jet pun tumbang juga. Dan Na yang merasa kasihan pun akhirnya memutuskan membawanya ke rumah agar segera bisa diobati. Keesokan harinya, tiba saatnya bagi Siang untuk keluar setelah dinyatakan sehat dan untuk semua biayanya sudah Na lunasi saat itu juga. Di mana pada momen ini, Na pun memberitahukan ke ayahnya bahwa Jet ada di rumahnya dan mereka tanpa pikir panjang langsung segera menuju ke sana. Namun ketika sampai dan melihat kondisi Jet yang tidak mengenakan busana sehelai pun, Siang salah paham dan hal itu membuat Jet bingung lalu bertanya-tanya. Di mana akhirnya Siang pun jujur juga bahwa Na adalah putrinya. Dan Jet di sini berusaha menjelaskan sembari menyadarkan Siang bahwa tidak menganggap putrinya seperti itu adalah tindakan yang salah. Meskipun sudah diusir, Jet tak lantas menyerah begitu saja dan kali ini ia kembali dengan membawa putrinya langsung ke hadapannya. Di mana setelah melewati drama yang cukup mengharukan, pada akhirnya Siang pun kembali menerima putrinya serta memaafkan semua kesalahannya. Usai suasana harus selesai, Siang mengajak anaknya makan bersama, tapi sebelum itu, Na memutuskan pamit sebentar untuk membeli anggur kesukaan ayahnya. Di mana sialnya, muncul Billy beserta teman-temannya yang langsung menculik Sina. Dan ketika mengetahui puternya diculik, mereka berdua pun bergegas mengejar Billy saat itu juga. Saat sampai di lokasi, Jet berusaha mencari sumber suara Sina yang justru tak sengaja bertemu dengan si John yang kembali menantangnya bertarung. Di mana tepat bersamaan dengan itu, Siang berhasil juga menemukan di mana putrinya berada. Tapi saat mencoba melakukan perlawanan, mereka berdua tak mampu mengalahkan ketiganya. Dan justru nasib naas harus diterima mereka berdua tatkala dijatuhkan dari atas gedung yang menyebabkan tewasnya mereka berdua. Dengan semua tindakan yang dilakukan ini, Jet murka dan berusaha akan membunuh mereka semua. Tapi tiba-tiba datang para polisi yang justru menangkap si Jet. Dan itu baru yang namanya polisi. Cak, 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 cak. Maksudnya oknum polisi. Setelah semua yang terjadi, setelah tidak ada lagi keadilan untuknya, pada akhirnya Jet memilih untuk mencari keadilan dengan caranya sendiri. Dan setelah berhasil keluar dari penjara, Jet langsung menghadang mereka di sebuah lokasi, lalu memancing amarah mereka dengan membakar mobilnya. Come out! Let's go. Come on!
Setelah berhasil memancing mereka untuk berpencar satu sama lain, Jet melukai kedua teman Billy yang dianggap tidak terlibat dalam pembunuhan. Lalu saat berhadapan dengan Billy-nya langsung, Jet tanpa ampun langsung membunuhnya saat itu juga. Mamam. Selanjutnya, Jet dihadapkan dengan lawan kuat yang waktu itu belum sempat menyelesaikan pertarungan, dan dengan ini pertarungan antara keduanya pun dimulai. Dengan taktikal jurus yang berpusat pada kecepatan kaki dan tangan, Jet mampu membuat serangan yang mematikan yang membuat John cukup merasakan sakitnya jurus kungfu, di mana karena John ini badannya besar, Jet memanfaatkan properti untuk kesenjangan serangannya. Dan benar saja, melalui properti-properti tersebut, Jet pun berhasil mengalahkan si John. Setelah itu, Jet memutuskan untuk pergi tanpa membunuh si John. Karena ya memang tidak seharusnya dibunuh sih, kan John gak terlibat. Dan setelah itu, film pun tamat.